Yang terhormat Adinda Lutfi Agizal, Bapak Jati dari Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, para awam media semua, media online, media TV dan semua media cetak semua, kita alhamdulillah sampai pada saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah bisa meluangkan waktunya bersilaturahmi kepada adik-adik kita, anak-anak Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Alhamdulillah, ini merupakan suatu dakwah bilhal ya, Adinda Lutfi ya. Jadi dakwah bilhal itu dakwah dengan perbuatan. Ini dakwah yang sangat luar biasa, sangat afdol. Karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bahwa orang yang beriman itu percaya kepada yang gaib, mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rezekinya buat orang lain. Nah, dalam hal ini ya juga diperkuat. Rasulullah mengatakan bahwa sedekah berinfak yang paling afdol itu sedekah di waktu susah. Nah, dalam kondisi COVID-19 ini masih ada saudara kita yang terketuk hatinya untuk menghimpun dana demi anak-anak kanker ya. Luar biasa, ini merupakan suatu contoh suri teladan yang sangat bagus. Semoga bisa diikuti oleh umat-umat yang lain. Nah, ini sumbangan kepada Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia ini disumbangkan melalui rekening BNI saudara Lutfi Agizal. Subhanallah, tadi sudah diserahkan secara transparan kepada Bang Jati ya, dan semua saksi kita termasuk saya melihat, alhamdulillah tidak ada yang disembunyikan, semuanya diserahkan secara penuh kepada petugas Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Dan bertepatan juga pada bulan September ini adalah bulan peringatan peduli anak kanker Indonesia. Ya, alhamdulillah ya, peringatan peduli anak kanker. Jadi semoga dengan kegiatan yang istimewa, yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, kegiatan yang amat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini bisa diikuti oleh jemaah-jemaah yang lain, bisa diikuti oleh warga negara bangsa Indonesia yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita serahkan lagi kepada ya, ada yang mau disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media yang sudah berkenan hadir. Kenapa saya memanggil rekan-rekan di sini? Karena saya pengen membuktikan transparansi dari program yang sedang saya jalankan selama 14 hari kemarin. Dari mulai tanggal 5 September sampai tanggal 21 September ini, saya membuat sebuah gerakan galang donasi untuk adik-adik kita yang di Yayasan Kasih Kanker Indonesia ini. Dan alhamdulillah hari ini adalah hari yang saya tunggu-tunggu untuk melakukan penyerahan ini secara transparan. Secara simbolis, saya akan berikan hasil print out dari Bank BNI yang resmi, ada capnya, kepada keuangan YKK. Lalu juga saya akan berikan buku tabungan saya sebagai nanti di cross check keasliannya. Dan ini adalah uang yang terkumpul yang nanti akan dibacakan berapa nominalnya per harinya kepada Yayasan kami. Untuk transparansi di dana ini, yang membacakan lebih baiknya adalah Bapak Jati. Dipersilakan. Baik, terima kasih teman-teman media.
pada hari ini Pak Lutfi bersama tim datang ke kantor kami Yayasan Kasihan Anak Kanker Indonesia untuk menyampaikan donasi dari penggalangan dana dari tanggal 5 September sampai 21 September. Baik, akan saya bacakan mengenai saldo-saldo yang ada di rekening Pak Lutfi. Dimulai tanggal 5 September, saldo awal itu berada di Rp30.374. Saya bacakan per tanggal aja ya, saldo akhir tanggal. Lalu saldo akhir tanggal 5 September itu Rp630.374. Lalu tanggal 6 September bersaldo Rp1.430.375. Lalu tanggal 7 September bersaldo akhir Rp1.655.375. Tanggal 8 September bersaldo akhir Rp2.355.375. Tanggal 7 September bersaldo akhir Rp2.955.375. Lalu tanggal 10 September bersaldo akhir Rp3.155.375. Tanggal 12 September bersaldo akhir Rp3.205.375. Tanggal 13 September bersaldo akhir Rp3.205.594. Tanggal 16 September tanggal 15 September bersaldo akhir Rp3.255.594. Tanggal 16 September bersaldo akhir Rp4.255.594. Tanggal 18 September bersaldo akhir Rp4.555.594. Tanggal 19 September bersaldo akhir Rp5.605.594. Tanggal 20 September bersaldo akhir Rp6.794.794. Tanggal 21 September bersaldo akhir Rp6.844.794. Nah, donasi ini dibawa oleh Pak Lutfi ke Yayasan Kasihan Anak Kanker Indonesia berupa cash. Di dalam donasi ini ada juga lelang baju viral Pak Lutfi. Jadi untuk itu total yang kita terima Rp6.800.000, terdiri dari lelang baju Rp1.200.000, lalu donasi terkumpul dari masyarakat Rp5.600.000. Totalnya yang kami terima Rp6.800.000. Itu tadi rekening yang disampaikan oleh Pak Lutfi. Di samping ini Bapak Ibu, Mas Lutfi juga berdonasi kepada Yayasan Kasihan Anak Kanker Indonesia, tetapi nominalnya beliau tidak bersedia menyebutkan. Kita berterima kasih berapapun donasi yang diberikan kepada Yayasan Kasihan Anak Kanker Indonesia, itu sangat bermanfaat buat adik-adik kita, anak-anak kita yang sedang berjuang dalam proses penyembuhannya melawan kanker yang diderita di berbagai cabang dan pusat. Cabang dan pusat. Mudah-mudahan kegiatan yang positif melalui media sosial memberikan dampak positif dan berguna bagi kita semua. Terima kasih Pak Lutfi. Alhamdulillah, saya tidak menyangka sekali. Awalnya bid terakhirnya itu sempat 3 juta, namun ada orang yang membayar dengan uang monopoli. Otomatis saya harus rebid atau bid ulang. Ada 1.050.000 di hari kemarin. Lalu di tadi malam sekitar jam 8 malam, tiba-tiba ada Uya Puya TV ngebid 100
1.200.000 dan saya bid, lalu menghubungi nomor tim saya verifikasi ternyata betul. Saya akan mencoba menghubungi Om Uya Kuya, siapa tahu diangkat, untuk serah terima bahwa ini sudah solve di Om Uya. Kita akan berusaha menghubungi. Sembari kita bisa kontak Om Uya, uangnya juga sudah masuk di sini Pak. Ini bajunya, silakan kalau ingin dilihat. Mungkin sedikit diceritakan gitu kan Ya. dari selama puasa 2 minggu ya, itu 2 minggu ya proses pelelengan ini sampai akhirnya seorang atau Uya TV yang mengebit terakhir yang terbesar gitu dan Ya. sampai akhirnya terjual ke dia. Mungkin bisa diceritakan proses seperti apa gitu. Oke, jadi prosesnya itu dari tanggal 5 saya sudah umumkan bahwa siapapun bisa ngebid ini dengan keseriusannya. Dari mulai 350.000 saya buka, kelipatan bidnya dari 50.000, tambah 500, 1 juta sampai dengan 3 juta. Yang terakhir kemarin sempat saya kecewa dengan Indra Bekti, Kak Indra Bekti dan YKK ya, kita sama-sama kecewa. Kalau ada orang yang pengen ngebid baju ini yang tujuannya adalah untuk diberikan ke adik-adik kita di sini, malah dibid dengan uang monopoli. Ya saya mohon ini menjadi pelajaran juga buat siapapun, tolong bisa bedakan konteks di mana informasi entertain, informasi bercanda, informasi serius, dan informasi yang bersifat sosial seperti ini. Apakah informasi yang bersifat sosial dan baik seperti ini masih layak untuk dipermainkan ataupun dibuat bahan ceng-cengan? Itu aja, saya kembali ke masyarakat, semoga ini menjadi pelajaran yang besar juga untuk saya ataupun siapapun yang melihat keadaan seperti kemarin. Oke. Terima kasih. Angka 1,2 ini sebenarnya sesuai dengan ekspektasi lo kah, atau lebih di bawah atau lebih di atas atau gimana? Angka 1,2 angka yang saya tidak pernah ekspektasi ya, karena baju ini juga belinya itu di bawah harga itu, bahkan di bawah harga 350 yang saya bid. Saya berusaha untuk ya modalnya cuman di bawah itu, saya coba untuk siapa tahu bisa lebih harganya, dan alhamdulillah terbukti dari modal 350.000 itu laku 1.200.000. Saya sudah bilang juga kepada YKK berapapun nominalnya saya tidak pernah bisa tahu, karena saya sadar juga siapa saya. Tapi alhamdulillah diterima oleh pihak Uya TV untuk dibeli secara resmi dan uangnya beneran. Ya saya serah terimakan ini dengan ucapan syukur dan terima kasih kepada Om Uya karena sudah mengikuti bid ini, karena bid ini adalah bid untuk donasi. Terima kasih. Setelah di stop bid ini dan akhirnya ke Uya, sempat menanyakan nggak ya untuk apa gitu dia sampai akhirnya mau mengeluarkan duit 1,2 ini? Oke, di komentarnya Uya di video YouTube saya itu bilang kalau emang ini benar untuk donasi, gue bid 1.200.000. Ya memang buat saya memang benar, jadi tidak perlu saya klarifikasi lagi. Nanti tim menghubungi apakah benar, ternyata benar ditransfer 1.200.000 atas nama Uya. Setelah itu ada pembicaraan Enggak. antara lo sama Uya gitu? Nggak ada, bahkan baru ini tadi saya dikasih nomor teleponnya sama Uya, sama tim saya untuk saya hubungi tapi belum saya ngangkat. Nah untuk yang kemarin gimana Pak? Ya, Itu yang yang katanya yang mau ngebit pakai uang monopoli itu gimana tuh? Ya. Lanjutannya apa? Saya sih tidak memproses ke mana-mana ya. Saya hanya bersama Indra Bekti memberikan edukasi kembali bahwa hal seperti itu tidak pantas. Ketika memang ini tujuannya sosial, kenapa harus dibid dengan monopoli seperti itu? Kalau memang tidak niat untuk bid, tidak perlu melakukan hal itu. Toh juga saya tidak pernah memaksa orang untuk ayo bid dong, ayo bid. Saya tidak pernah melakukan itu. Dia mengungkapkan langsung dengan uang monopoli atau Dia bikin video reaction. Jadi setelah ngomong 3 juta pakai uang monopoli, 3 juta itu saya bid, ternyata di video YouTube-nya dia bilang kalau saya mau buat ini saya bid dengan uang 3 juta uang monopoli. Padahal sebelumnya baju ini sudah kebid 2 juta. Seperti itu. Tapi karena saya harus melakukan proses rebid, ya saya mulai dari nol lagi. Ada kontekan nggak sama dia? Nggak ada. Saya cukup lewat konten itu, dia melihat konten saya dan dia bikin lagi. Saya tidak tanggapin karena buat saya bukan untuk mencari permasalahan di sini, tapi untuk mengedukasi sama Kak Indra bahwa hal seperti itu tidak layak untuk dilakukan. itu yang melakukan yang mengungkapkan uang monopoli itu Indranya atau timnya atau? Oh bukan, ada orang lain bilang kalau akan ngebit 3 juta uang monopoli, kalau nggak salah channelnya tuh Bang Zek
ITV atau apa gitu kalau nggak salah ya, nanti bisa dilihat di YouTube saya. Dan itu Kak Indra juga mengajak saya untuk ini harus dikasih tahu kayak gini supaya tidak ada orang lain yang ngikut-ngikut seperti ini di saat galang-galang donasi yang memang tujuannya adalah positif. Seperti itu. Bang, mungkin kenapa sih baju yang ini yang dilelang gak ada baju yang lain atau gimana? Oke, jadi baju ini banyak sejarah buat saya. Sampai akhirnya banyak media yang memasukkan foto saya menggunakan baju ini, entah kenapa, padahal saya juga nggak tahu gitu. Kenapa di media sosial semua atau di berita online saya menggunakan baju ini fotonya, padahal saya punya foto lain banyak. Bahkan dengan baju ini juga saya tidak sengaja ada di podcastnya Om Deddy Corbuzier. Kalau kata orang, pencapaian YouTuber tertinggi adalah ketika dipanggil podcastnya Om Deddy, kata orang ya seperti itu. Terus saya nggak tahu juga ternyata pakai baju ini juga makin viral lagi gitu, dan baju ini juga banyak kenangan buat saya dengan kasih saya yang sempat berantem hingga saat ini. Ya banyak pengorbanan di sini dengan baju ini, luar biasa. Selain saya dicap jadi sebagai Lutfi Anjay gara-gara baju ini, saya dicap juga sebagai orang yang kurang kerjaan karena mengangkat konten edukasi Anjay. Saya juga kehilangan perasaan orang yang saya kasih sayangi harus jauh di saat kondisi setelah saya viral dengan baju ini. Itu aja sih. Berarti bisa dibilang lu ngelelang baju ini bang aji mumpung gitu. Maksudnya itu ya karena baju ini juga melekat dengan image lu kayak itu, akhirnya kita lelang aja lah gitu. Ya, selain itu saya karena menganggap ini banyak histori buat saya, warna kuning juga baju ini adalah gold ribbon yang ada di dada kiri kami semuanya. Itu adalah simbol peduli kanker anak Indonesia. Warnanya sama, dan saya pengen menjadikan ini sebagai momentum untuk orang mengingat warna kuning adalah kanker Indonesia. Untuk anak. Bukan. Walaupun di luar banyak yang bilang, wah baju kuningnya Anjay, tapi buat kami melambangkan adalah warna kuning ini baju untuk mengingat semuanya, seluruh Indonesia ini, bahwa ada adik-adik kita yang masih berjuang kanker survivor di sini. Warnanya adalah gold ribbon. Setelah lo ngelakuin hal ini bang, maksudnya itu masih kan ya kita tahu sendiri kalian netizen yang budiman, masih sering nggak menerima kritikan yang cukup pedas lah di komenan YouTube, di sosial media gitu. Masih mas, jadi bahkan Instagram saya sempat hilang 3 kali mas. Sempat hilang 3 kali, sudah balik 1 hari hilang lagi, di report lagi, balik 5 jam hilang lagi, dan alhamdulillah yang sekarang sudah. Toh juga saya sudah minta maaf kalau apa yang saya buat itu sempat meresahkan semuanya di sini. Tolong diingat kembali bahwa apa yang saya lakukan ini tujuannya bukan untuk memecah belahkan bangsa, tidak untuk meresahkan masyarakat. Kalau diambil positifnya, tujuannya edukasi. Ketika memang tidak diterima, saya minta maaf. Saya mohon beri kesempatan saya untuk berkarya, beri kesempatan saya untuk menggunakan hak saya di sosial media lagi layaknya orang biasa. Yang perlu digarisbawahi adalah saya bukan seorang narapidana ataupun orang yang sedang terseret di kasus hukum. Lutfi, boleh sedikit cerita mungkin apa yang melatar belakangi pemikiran kamu sehingga kamu? Saya harus recall memori saya lagi kalau kanker. Kenapa? Saya punya pengalaman dengan kanker ini. Almarhum ayah saya dari saat saya masih kelas 3, ya saya meninggal karena kanker otak. Dari kelas 1 SD, kelas 2 saya melihat prosesnya beliau setelah operasi kemo, betapa sakitnya. Saya melihat langsung, dan kebetulan juga saya juga nggak tahu bisa viral seperti ini. Dan warna kuning ini saya ingat, ini kalau nggak salah baju warna kuning atau warna kuning ini adalah lambang dari kanker anak. Sudah saya tentukan, saya pengen membuat sebuah program sosial bertepatan dengan bulan September ini adalah bulan kanker anak. Itu aja sih. Apakah niatan itu memang sudah muncul semenjak peristiwa ayah tadi mengalami itu? Suatu saat akan melakukan itu? Yes. Jadi dulunya saya sering membuat kegiatan sosial seperti ini, tapi karena orang tidak mengenal saya juga, jadi tidak expose. Saya sering ke Yayasan Hidrosepalus, saya sering ke komunitas-komunitas yang peduli dengan anak-anak kecil, anak-anak underground yang putus sekolah. Saya peduli juga salah satu yang kanker. Saya pernah lakukan ini di Semarang juga, dan saya tetap melanjutkan ini. Saya menggunakan arus viral saya, arus orang mengenal saya untuk hal yang lebih baik. Mas Lutfi, lu masih dikata-katain nggak dalam
yang lu lakuin buat mereka semua yang ngata-ngatain lu? Oke. Buat sampai sekarang saya masih dikata-katain bahwa dibilang Lutfi anjay lah dan lain-lain, bahkan pada saat ketemu masih ada beberapa orang yang ngomong langsung kepada saya, wah si anjay nih. Saya cuma berpesan, seburuk-buruknya manusia adalah orang yang mau memaafkan apapun yang terjadi di depannya, dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang berusaha untuk bisa memaafkan kesalahan seseorang. Kalau saya di mata kalian orang yang salah, tolong maafkan saya. Kalau kalian di mata saya, kalian adalah orang yang menghina saya memaafkan kalian. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Dan untuk seluruh generasi anak muda, jangan pernah takut untuk bersuara ataupun melakukan sesuatu yang positif. Jangan pernah takut. Takutlah ketika kalian melakukan hal yang negatif dan itu menjerumuskan dalam bentuk hukum ataupun secara agama. Jangan pernah lakukan itu. Pesan saya. Terima kasih. Mungkin setelah ini ada baju lagi nggak sih yang akan kamu lelang? Wah, habis dong baju saya dilelang semua. Atau apa gitu selain baju? Tentunya tanggal 15 Februari 2021 adalah Hari Kanker Dunia. GKI mengajak saya untuk berani gundul. Insya Allah saya konsekuen. Saya akan ikutan berpartisipasi berani gundul untuk galang donasi adik-adik angkat kita. Oke. Artinya nggak akan berhenti di sini ya? Ya, tentunya nggak akan berhenti di sini, dan tolong support saya. Kalau saya juga melakukan suatu hal tanpa ada support juga pastinya tidak akan ada hasil. Saling mensupport, saling menghargai, saling memaafkan, saling mengucap terima kasih. Ya. Ya, boleh kita tutup ya? Karena tadi kita awali dengan doa, lebih baik kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Semua kita doakan semua para donasi dibuat Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia dan sahabat kita Adinda Lutfi Agizal. Beliau kita doakan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, semakin mendapat rezeki yang banyak dan semua donasi ya Mas Jati ya. Semoga karirnya semakin bagus, Adinda Lutfi semakin jaya, dan semua kita doakan semua awam media di sini semua sukses dan jaya selalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najita minan nar wa akhfal min hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kami khususkan buat anak-anak yang sedang menderita kanker merenggut nyawanya kritis. Semoga Allah angkat penyakitnya, sembuhkan anak-anak kami, sembuhkan mereka dari kesakitan itu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, bajunya diangkat. Ini saya dulu buat Bapak itu ya. Mau ini apa ini? Bebas, Bang. Dua-duanya aja gitu boleh. Simbolis. Ya,